Halo, saya Ina, saya Head of Exhibitions di Museum Macan. Voice Against Reason boleh dibilang adalah pameran yang paling besar yang pernah diselenggarakan di Museum Macan dari sejak berdiri, karena kami melibatkan paling banyak perupa yang masih hidup, yang masih bekerja aktif hingga saat ini. Lebih dari 20 perupa dari berbagai negara terlibat dalam pameran ini. Para perupa ini bekerja dengan medium yang berbeda-beda. Mereka menampilkan karya yang punya narasi-narasi yang penting mengenai isu-isu yang sangat mendesak, di mana ada banyak bagian dari isu ini sebetulnya menyangkut persoalan-persoalan politik, persoalan sosial, dan menampilkan suara dari mereka yang terpinggirkan. Dari sekian banyak perupa yang bekerja untuk pameran ini, yang bekerja sama dengan kami, ada beberapa yang menurut saya perlu dibahas lebih lanjut. Terutama adalah 4 perupa yang secara khusus memang kami komisikan karyanya dengan dukungan dana dari Creative Australia. Jadi 4 perupa ini adalah, di belakang saya ada karya Hadim Ali. Kita juga mengkomisi karya performance wayang kertas yang dibuat oleh Jumaadi dan The Shadow Factory. Jumaadi sendiri berbasis di Sydney, tapi terus kemudian dia bekerja bersama satu kelompok Shadow Factory yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian ada Khaled Sapsabi. Khaled Sapsabi ini berbasis di Sydney juga, dan dia bekerja dengan satu komunitas Sufi di Pacitan, di Jawa Timur. Yang terakhir ada Tom Nicholson. Nah, Tom Nicholson ini bekerja bersama Hyphen di Jogja, bersama dengan studio Edi Sunarso dan sejumlah artisan untuk mendukung karya yang ditampilkan di Museum Macan. Untuk karya Hadim Ali ini, dia juga bekerja bersama dengan para perempuan pembordir di Pakistan dan Afghanistan. Selain 4 seniman ini, saya juga perlu menyampaikan 2 karya lain yang dibuat oleh Natasha Tonte. Ini adalah hasil dari riset panjangnya mengenai budaya masyarakat adat di Minahasa, di Sulawesi Utara, tempat dia berasal. Jadi keinginannya untuk melacak kembali akarnya, melacak kembali asal-usulnya, membuat dia kemudian mempelajari ulang sejumlah ritual penting yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Minahasa. Hasil dari riset ini kemudian dia tampilkan dalam film yang kita bisa tonton bersama dalam pameran ini, Garden Amidst the Flame. Lalu kemudian ada juga karya dari perupa yang juga empu perempuan. Ini mungkin satu-satunya empu perempuan yang ada di Indonesia, Ika Arista. Jadi Ika menciptakan sebuah keris berdasarkan kearifan lokal masyarakat di desa tempatnya berasal di Pulau Madura, di mana keris ini sebetulnya dipercaya untuk memiliki semacam kekuatan penyembuh. Ini adalah hasil kontemplasinya semasa pandemi COVID, semasa kita harus mengalami begitu banyak pembatasan sosial, dan dia melihat bagaimana akses kesehatan untuk warga di desanya itu sangat kurang, sehingga kemudian mereka kembali lagi kepada cara-cara lama, kepada kearifan lokal yang mungkin dari sejak zaman nenek moyang secara turun-temurun sudah disampaikan dari generasi ke generasi. Mungkin udah sempat terlupakan gitu, tapi kemudian digali kembali dan ditampilkan melalui si keris yang kita bisa saksikan di ruang pamer museum. Jadi dalam pameran Voice Against Reason memang ada beberapa area dalam pameran yang warnanya kita sengaja pilih secara khusus. Pertama, area title wall, tentu saja karena kita memang ingin menampilkan judul pameran, termasuk juga penjelasan tentang pameran bersama dengan nama-nama perupa. Sementara untuk area-area yang lebih khusus yang berhubungan dengan karya seniman, misalnya warna hitam yang kita pakai di karya Mas Jumaadi dan The Shadow Factory, atau kemudian di karya Khaled Sapsabi, Burok, dan juga di karya Natasha Tonte, memang sengaja kita pilih berdasarkan diskusi intensif yang kami lakukan dengan para perupa. Kalau untuk Natasha, memang kemudian menjadi semacam aksentuasi karena dengan filmnya ditampilkan dalam seluruh ruangan yang memang warnanya pink, itu kemudian menambah kekuatan presentasinya itu sendiri. Gitu. Kami senang karena para perupa juga bersemangat dalam mengeksplorasi warna-warna ini,
dan membuat proses persiapan pameran memang berjalan jadi lebih dinamis. Halo, saya Ninjani, Kurator Edukasi dan Program Publik di Museum Macan. Jadi untuk Children Art Space, di pameran Voice Against Season kali ini, kami mengajak Rega Yundia Putri, seorang perupa dari Bandung, yang dalam karya-karyanya itu dia banyak belakangan menyuarakan soal isu lingkungan. Dan ini sebenarnya gagasan yang juga masih selaras dengan tema besar dari pameran Voice Against Season itu sendiri. Kami berpikir bagaimana ya menyampaikan gagasan ini ke audiens yang masih muda banget, terutama anak-anak. Dan di sini kami melihat karya-karyanya Rega itu cocok. Jadi karya-karyanya Rega itu menyoroti sebenarnya sampah itu kan hal yang diproduksi oleh setiap orang, dan itu bisa dari hal yang terkecil, sampah rumah tangga, sampah elektronik, dan dia berpikir bagaimana ya isu sampah dalam rumah itu sebenarnya bisa berpengaruh lebih besar lagi ke lingkungan yang besar. Jadi dalam karya ini yang berjudul Fauna Wastopia, Rega mengolah isu-isu sampah tadi dengan membayangkan di masa depan ketika akhirnya manusia itu tidak mengelola sampahnya dengan baik, apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu dia membayangkan, oh kira-kira hewan-hewan ini mereka akan berevolusi menjadi mutan. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada hewan-hewan mutan dan juga cerita-cerita apa yang terjadi dengan mereka. Dan di sini Rega mengajak anak-anak membayangkan mutannya sendiri. Voice Against Season mengajak anak-anak dan juga audiens itu untuk berani bersuara dan berani berpendapat, bisa berupa isu-isu atau cerita-cerita yang ada di sekitar mereka. Nah, dan cara bersuara sendiri juga ada banyak sekali. Misalnya kalau yang dari Rega ini kan dari menggambar, jadi ada banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan untuk bersuara. Dan yang sebenarnya kami harapkan dari audiens itu mereka bisa menemukan cara mereka bersuara sendiri gitu. Jadi sebenarnya bersuara itu walaupun mungkin kamu pernah sendirian, tapi sebenarnya pasti ada orang-orang lain juga di luar sana yang mungkin punya semangat yang sama. Suatu bentuk ajakan untuk kita berani bersuara. Dan mudah-mudahan dari situ itu awal untuk melakukan perubahan.